Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan lab pertemuan ke-15. Yang sebelumnya adalah pertemuan ke-14, yaitu pertemuan 14 itu membahas tentang initial konfigurasi di FortiGate untuk materi basicnya. Nah, kali ini saya akan coba untuk membahas tentang konsep routing. Oke, jadi sebelum mulai konfigurasi, di sini saya coba akan jelaskan dulu tentang konsep routing di network ya. Oke, secara konsep ya, yang perlu teman-teman pahami itu baik teman-teman konfigurasi di cloud, konfigurasi di non-Cisco, atau konfigurasi di on-premise kah, di cloud dan di on-premise, itu secara konsep sebenarnya adalah sama aja. Oke, jadi definisi routing itu adalah proses memindahkan paket data dari sumber ke tujuan agar bisa saling berkomunikasi. Itu adalah definisi dari routing. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika teman-teman ingin membuka internet misalkan, nah itu ada source dan ada tujuannya. Source-nya adalah di komputer itu menuju ke destination. Destination-nya di sini adalah internet. Oke. Nah, tentunya untuk menuju ke internet itu ada hop yang perlu teman-teman ketahui. Jadi di sini adalah hopnya berarti ada dua nih, ada core switch dan ada FortiGate. Nah, ini nggak dihitung karena di sini menggunakan layer 2. Layer 2 itu bukan IP address. Pasti nanti hasilnya adalah bintang-bintang kalau kita trace. Oke, jadi di sini ada dua hop, ada core switch dan ada FortiGate ya. Oke, jadi sebenarnya itu si core switch itu hanya untuk meneruskan paket menuju destination. Jadi paket yang dikirimkan, paket yang dikirimkan ini hanya berisi IP address destination dan tidak berisi informasi routing apapun. Oke. Nah, ketika paket tiba di sebuah core switch atau di sebuah perangkat router layer 3, nah si core switch ini dia akan menentukan kemana paket ini akan dikirim. Oke. Nah, si core switch dia akan forward paket pada satu atau lebih hop menuju destination-nya. Oke. Jadi menuju destination-nya di sini adalah ke internet. Kemudian core switch dia akan memutuskan ya. Core switch ini dia akan memutuskan di mana meneruskan dengan menggunakan routing table. Nah, routing table ini adalah sejumlah aturan yang berisi informasi yang memberitahu bahwa router mengenai hop berikutnya. Oke, jadi nanti di sini ada informasi routingnya, dia mau diarahkan kemana. Itu ada namanya routing table namanya. Baik itu di FortiGate, baik itu di Cisco atau di non-Cisco, itu pasti ada informasi routing, itu namanya routing table. Itu nanti akan saya show untuk konfigurasikan. Kemudian untuk routing itu sebenarnya protokol routing ya. Protokol routing itu sebenarnya ada dua protokol IP, yaitu ada versi 4 dan ada versi 6. Oke. Itu ada versi 4 dan ada versi 6. Oke, di sini ada versi IPv4 dan IPv6. Oke. Kemudian secara garis besar, routing ini sebenarnya dibedakan menjadi dua. Tentunya nanti ada istilah-istilah routing lagi, tapi ini secara garis besarnya saja, yaitu ada namanya routing static dan ada namanya routing dynamic. Oke, nah ini bedanya di mana? Jadi kalau routing static, itu routing yang dikonfigurasikan itu secara manual. Jadi teman-teman bisa konfigurasi secara manual one by one di masing-masing device. Oke. Nah, kita sebagai administrator atau sebagai network engineer itu harus masukin satu-satu untuk menuju ke next hop. Oke, dari si core switch atau dari si router. Oke. Biasanya tuh kalau untuk static route ya, biasanya tuh ini saya hapus dulu ya. Biasanya tuh kalau untuk static route itu diimplementasikan itu di perusahaan-perusahaan yang berskala kecil aja sih biasanya. Kenapa berskala kecil? Karena memang di situ perangkatnya juga nggak banyak gitu kan. Perangkatnya juga nggak banyak. Dan kalau kita banyak router, misalkan ada 50 router gitu kan. Nah, itu kan kita konfigurasi satu persatu tuh. Nah, itu kan agak riskan ya, atau agak berbahaya kalau kita salah config, bisa-bisa antar nggak connect gitu, antar masing-masing device-nya. Itu juga muncul, jadi ada isu untuk kesalahan konfigurasi. Dan kemudian kalau kita di skala besar, kita konfigurasi routing static, itu biasanya akan makan resource yang banyak gitu kan. Karena kita ketahui sendiri, bayangkan misalkan ada 50 router ya. Bayangkan ada 50 router, kita konfigurasi static, itu kan routing tabelnya penuh tuh. Wah, itu juga bisa makan resource dari si router atau dari si core switch gitu kan.
Akan tetapi plusnya ya, plusnya. Nah, ini ada plusnya nih kalau kita konfigurasi routing statik. Plusnya itu dari segi keamanan gitu. Nah, karena kita konfigurasi manual, jadi kita yang menentukan dan kita tahu arahnya kemana. Jadi saya bilang di sini adalah cukup aman. Jadi cukup aman untuk dari segi keamanannya. Karena kita konfigurasi secara manual dan kita bisa nentuin sendiri itu routingnya mau ke arah mana. Nah, itu adalah routing statik. Oke. Kemudian juga ada istilah namanya routing dynamic. Oke. Nah, jadi teman-teman tadi saya jelaskan bahwa routing statik itu routing yang dikonfigurasi secara manual. Nah, namun ada kalanya ya, ada kalanya ini routing statik ini yang saya jelaskan sebelumnya itu bermasalah. Nah, ketika jaringan kita semakin besar, oke. Ketika jaringan kita semakin besar, kemudian tiba-tiba kita menambahkan router nih, misalnya di sini. Kita nambahin router di sini lagi. Kita nambahin lagi di sini router lagi. Kita nambahin di sini router lagi, ya kan? Oke. Bayangkan ya, bayangkan teman-teman bisa bayangkan misalkan ya ada 50 perangkat router gitu kan. Nah, berarti kita konfigurasi satu persatu tuh. Dari si sininya, dari si firewall kita konfigurasi, dari si course-nya kita konfigurasi, dari si routernya kita konfigurasi, router ini kita konfigurasi satu persatu. Nah, itu bayangkan misalkan ada 50 router. Nah, berarti kita konfigurasi satu persatu kan. Nah, jadi ini adalah sebenarnya yang tadi saya bilang masalah di routing statik. Nah, tentunya kan kita nggak pengen nih seperti ini dengan kondisi perusahaan kita yang semakin lama semakin berkembang gitu kan. Maka dari itu di sini solusinya teman-teman bisa menggunakan routing dynamic. Oke, saya ambil contoh misalkan di sini routing dynamic menggunakan OSPF ya. OSPF ini kan artinya standar ya. Jadi bisa digunakan multi vendor. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan OSPF ini sebenarnya di multi vendor. Entah itu di Cisco, di Huawei, di Juniper, di Mikrotik, ya artinya kan open standar. Jadi bisa semua di perangkat. Nah, kalau kita menggunakan routing dynamic yaitu routing OSPF, kalau misalkan kita mempunyai 50 router ya. Sini ada banyak router misalkan ya. Sini ada banyak router ya. Sini ada banyak router lagi. Oke. Nah, kita hanya perlu menambahkan di router yang baru dan router neckboard-nya aja. Jadi kita tambahkan di sini nih, di core switch kita tambahin sama di router ini nih kita tambahin gitu. Nanti otomatis yang ke 50 router atau 51 router dia akan otomatis ngikut gitu. Atau otomatis connected seperti itu. Jadi kita nggak perlu konfigurasi secara manual one by one gitu. Jadi cukup nih teman-teman misalkan di sini ya tadi saya bilang ada core switch, teman-teman mau nambah lagi perangkat satu. Nah, teman-teman cukup konfigurasi di sisi perangkat yang baru dan di sisi neckboard-nya aja, di sisi piringnya aja gitu. Jadi teman-teman nggak perlu konfigurasi nih di sisi yang di sini nggak perlu konfigurasi. Bayangkan di sini ada satu router lagi, ada satu router lagi. Jadi teman cukup konfigurasi di router yang baru dan di perangkat neckboard-nya seperti itu. Makanya di sini saya bilang kalau untuk routing dynamic itu biasanya digunakan di perusahaan yang skala besar biasanya. Oke, jadi seperti itu perbedaannya ya, antara routing statik dan routing dynamic. Kemudian sebenarnya ada istilah lain yaitu default routing. Oke, jadi default routing ini sebenarnya apa ya? Jelmaan ya. Saya bilang jelmaan dari static route ya. Karena ya di sini bisa atau dynamic route lah, jelmaan dari dynamic. Karena bisa otomatis dan bisa manual juga sebenarnya konfigurasinya, tergantung dari kebutuhan kita. Jadi kalau default routing ini itu jalur yang dikonfigurasi ke destination suatu network itu sebenarnya nggak diketahui. Nah, biasanya itu kalau diterapkan di default route itu biasanya menuju ke internet. Nah, biasanya itu konfigurasinya kalau di default route itu seperti ini. Saya ketik ya. Biasanya kalau di default route 0 0 0 0. Nah, 0 ini artinya semua ke semua. Oke, destination-nya ke semua. Jadi kita nggak ngetahui untuk destination suatu network itu kita nggak ketahui. Nah, biasanya ini diterapkan di internet. Kenapa di internet? Karena kan di internet kalau misalkan kita buka Facebook atau browsing lah, itu kan ada banyak website ya. Ya, itu kan kita nggak mungkin tuh destination-nya ke satu-satu gitu kan. Makanya di sini adalah 000. Oke. Jadi sebenarnya si network 00 ini bisa mencakup semua network ya, yang memang benar-benar tidak ada di table routing gitu. Tadi yang saya bilang adalah misalkan internet.
Oke, itu adalah secara konsepnya dulu. Kemudian kita lanjut untuk lab configuration ya. Di sini saya labkan dulu untuk routing static. Oke, di sini saya delete dulu. Oke, di sini saya akan coba buka Core Suite dulu. Kemudian juga saya buka Core B. Dan saya buka Firewall FortiGate-nya. Oke, di sini saya buka CLI ada 3, Core A, Core B, dan tentunya Firewall. Oke, sini saya minimas dulu yang Core B-nya. Saya buka ada 2, Core A dan Core B. Oke, saya tekan Enter. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa mulai konfigurasi routing statiknya, yaitu dengan menggunakan default route di sini. Kenapa default route? Karena di sini tidak diketahui untuk destination-nya. Jadi kalau di sini saya tambahkan, misalkan di sini saya tambahkan 888, itu kan nggak mungkin. Jadi hanya bisa 888. Nanti kalau antos internet ke yang lain, itu nggak bisa. Makanya di sini saya coba 00 ke default route. Oke, di sini saya konfigurasikan IP route 0000000. Oke, 10.88.99.1. Nah, ini 10.88.99.1 ini adalah next hop-nya atau gerbangnya menuju ke internet. Nah, ada 2 nih caranya. Bisa menggunakan IP address ini yang tadi saya ketik. Kemudian juga bisa juga menggunakan interface. Nah, ini interface di Ether ini. Di Ether berarti di sini adalah di Ether 1 gitu. Nah, di sini saya menggunakan IP address 10.88.99.1. Oke. Nah, ini adalah 10.88.99.1 ada di sisi interface firewall FortiGate. Kemudian kita coba cek verifikasi show IP route. Nah, ini adalah routing table yang tadi saya jelaskan. Di sini adalah berisi informasi-informasi routing yang akan di forward ke destination-nya. Nah, di sini adalah tanda S. S di sini artinya adalah static ya. S di sini artinya adalah static, di mana static di sini adalah menggunakan default route 000 via atau next hop-nya itu menuju ke 10.88.99.1. Nah, di sini adalah distance-nya adalah 1. Distance-nya semakin kecil itu akan dijadikan priority-nya. Tapi itu nanti akan saya bahas tentang distance atau tentang failover-nya. Di sini saya coba connection dulu dengan menggunakan routing static. Oke, di sini saya sudah konfigurasi routing static route. Oke, sini saya sudah konfigurasi routing static ya. Tadi yang sudah saya konfigurasi. Kemudian juga untuk menuju ke internet dari PC itu menuju ke internet itu juga harus ada routing balik lagi nih agar kita bisa ngeping gitu kan, bisa ngeping ke si FortiGate. Nah, ini kita nyoba nyalain dulu nih ya. Coba kita nyalain dulu PC-nya dan switch-nya kita coba nyalain dulu. Oke. Tentunya dari PC ini nggak akan bisa ngeping ke si FortiGate karena di sini nggak ada routing balik menuju ke gerbangnya yaitu di Core Suite. Oke, saya coba verifikasi ya. Coba isi dulu. Kita buka PC-nya. Oke, kita buka, kita make sure dulu nih ping ke gateway 10.0.10.254. Ini kayaknya belum bisa nih. Oke, karena belum up di sisi switch-nya. Kita tunggu up dulu ya. Kita buka. Kita buka switch-nya, switch aksesnya kita buka. Oke, ini loadingnya agak lama, banyak makan memori nih di laptop untuk install FVNG ini. Oke, kita buka. Oke, udah up. Kita coba ping lagi dari PC ke 10.254. Oke, bisa. Kemudian kita coba ping ke 10.88.99.2. Oke, bisa. Nah, ke 1 tentunya nggak bisa karena di sini nggak ada routing balik dari si FortiGate. Oke, untuk nambahin routing static di FortiGate ada 2 cara, bisa melalui CLI dan juga bisa melalui GUI. Jadi kalau konfigurasi di CLI, jadi seperti ini konfigurasi di CLI ya. Kita buka, kita masukin username-nya dan password-nya. Oke, kita ketik config router static. Oke. Enter. Nah, di situ kita pilih edit.
Nah, edit di sini kita bisa pilih sequence numbernya ya. Jadi kalau 1 itu kan udah saya add sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mengikuti lab saya yang sebelumnya, itu 1 itu udah saya add di internet di sini. Jadi di sini makanan, di sini saya ketik 2. Oke, 2. Kemudian juga set kita DST-nya atau destination-nya. Yang kita lihat ya, set. Nah, ini adalah DST atau destination IP address-nya. DST. Berarti di sini adalah menuju ke lokalnya 10.0.10.5. Nah, karena di sini ada banyak subnet, ada namanya 10.0.10.5, ada namanya 10.0.20, dan nanti pasti ada banyak gitu kan. Makanya kita di sini butuh namanya IP network-nya berapa untuk menentukan agar bisa menuju ke destination 10.0.0.0. Nah, oke. Kemudian destination adalah 10.0.0. Pasti di sini menggunakan slash-nya atau prefix-nya. Di sini saya menggunakan prefix 16. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa set device. Nah, set device ini adalah tentunya port 1. Oke. Kemudian kita set gateway-nya atau next hop-nya itu mau menujunya kemana? Tentunya adalah ke core. Di sini adalah 10.88.99.2. Kita ketik 10.88.99.2. Oke, kita end untuk save. Oke, kita verifikasi get router info router table all. Oke, nah sini kita bisa lihat informasi ada namanya S. S di sini artinya adalah static. Kemudian 000 di sini adalah distance-nya adalah 10, kemudian next hop-nya adalah 10, 255, 1.254. Oh, sorry, yang bawah ya. 16, ini yang saya add, ini yang ke internet, sorry. 10.0.10.16, next hop-nya adalah 10.88.99.2. Oke, static ini adalah distance-nya, default-nya adalah 10. Oke, ini kalau di CLI, kalau di GUI itu caranya lebih mudah lagi. Nah, ini kita masuk nih login, admin, password. Oke. Jadi kalau di GUI itu lebih mudah lagi caranya. Nah, ini masih loading ya. Oke, masih loading untuk masuk ke FortiGate. Kita pilih letter. Oke, masih proses loading. Oke, masih kita tunggu dulu ya. Di sini masih proses loading. Oke, tentunya nanti teman-teman setelah statik saya akan labkan juga sekalian untuk lab dynamic ya. Di sini menggunakan OSPF. Nanti akan saya jelaskan. Oke, kita pilih network, kemudian pilih static route. Nah, di sini udah ada nih, ada 2 routing. 00 ini kan ke internet tadi ya. Nah, ini ke lokal nih, routing baliknya 10.0.0/16. Gateway-nya 10.88.992. Kemudian port interface-nya atau gerbangnya itu di port 1. Oke, statusnya di sini adalah enable. Nah, sekarang kita coba tes ping. Nah, ini kan nggak bisa tadi ya. Nah, ini sekarang udah bisa. Oke, ke 1. Namun tetap belum bisa ke internet. Ping 8888. Nah, tetap belum bisa ke internet. Oke. Karena di sini belum ada policy-nya. Teman-teman, oke, belum ada policy-nya. Kita tambahin policy-nya di FortiGate. Kita pilih policy and object, firewall, and policy. Nah, ini kita lihat nih. Port 1 menuju ke port 10. Karena port 10 ini adalah directly atau connected ke internet. Port 1 dan port 10 yang perlu kita open. Oke, portnya kita create new. Oke. Masih loading karena makan banyak resource ya. Ini juga komputer saya bunyi nih, kayaknya nih udah nggak ngangkat. Kita coba to internet. Oke. LAN to internet ya. LAN to internet. Oke. Kita pilih di sini portnya adalah port 1. Ini lokal menuju ke port 10. Directly internet. Nah, ini source-nya saya all dulu. Sebenarnya bisa untuk source ini bisa kita all, bisa juga kita masukin IP network-nya. Nah, IP network tadi kan /16 ya. 10.0.0/16. Di sini saya coba all dulu. Oke, all. Kemudian all. Nah, ini di NAT ya. Karena di sini adalah NAT. Jadi 10.0.0 ini akan di NAT ke
internet. Jadi di sini diaktifkan. Kemudian all sessionnya. Nah, ini kita komennya kita masukin to internet. LAN to internet. Oke. Kita oke. Oke. Kita lihat ya. Kita coba ping. Nah, ini udah bisa ping ke 8888. Oke, kita lihat verifikasi show IP. Nah, ini karena di sini juga teman-teman perlu setting juga untuk DNS-nya. Jadi kalau setting DNS-nya di sini IP DNS tuh masukin 88 gitu. 88.44 kayak gini. Tuh, show IP. Oke. Kita ping detik.com. Bisa nggak? Oke, bisa ping detik.com tuh. Oke, jadi seperti ini untuk routing statiknya, untuk konfigurasinya. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya coba untuk tes trafficnya dulu ya di sisi FortiGate. Ini udah masuk, ternyata sudah masuk. Coba kita verifikasi. Kita refresh dulu di sini. Oke, kita refresh. Oke, masih loading. Oke, trafficnya udah masuk tuh. Tuh udah ada 182 bit. Kemudian kita coba tes sniper nih di FortiGate. Oke. Diagnose sniper paket. Oke. Paket berarti di sini adalah port 1. Nah, ini proto 1. 1 ini adalah ICMP atau ping. Kalau 6 biasanya ini biasanya TCP. Kita lihat ping ke internet. Ping ke detik ya. Oke, ke detik. Nah, ini ada trafficnya nih, tuh masuk kan. Dari IP 10.0.10.5 ini menuju ke detik. Nah, detik ini adalah IP resolvernya 103.49.221.211. Oke, request. Tentunya juga di sini ada traffic balasan lagi. Oke, dari si detik menuju ke lokal. Artinya di sini udah three-way check sebenarnya. Udah 2 arah gitu kan. Ada request, ada reply. Seperti itu. Oke. Kalau kita 6 tentunya nggak bisa nih. Karena di sini bukan ping. Nah. Oke. Ini harus buka website. Nah, ini nggak bisa. Dia nggak bisa. Karena ini harus ping sebenarnya. Oke, jadi untuk konfigurasi routing statik seperti itu. Jadi yang tadi saya jelaskan, routing statik artinya routing yang dikonfigurasi secara manual. Oke, kalau di sini ada perangkat lagi, tadi yang saya jelaskan, misal di sini ada router lagi, di sini ada core lagi, berarti kita harus konfigurasi core dan router itu satu-satu. Nah, jadi seperti itu kalau untuk routing statik. Nah, sekarang kita lanjut untuk routing dynamic nih, OSPF. Oke, di sini saya akan coba labkan juga untuk routing OSPF. Jadi sebelum konfigurasi, di sini saya coba delete dulu ya untuk konfigurasi routing statiknya. Nah, Cisco 123. Oke, cons no IP routes 00000 10.88.99.1. Nah, ini saya delete dulu. Kemudian juga di FortiGate juga saya delete dulu. Ini polisinya saya nggak delete. Jadi di sini pilih tadi menu network ya. Oke, network, kemudian pilih static route. Di sini saya delete tekanannya. Nah, untuk konfigurasi routing OSPF, kita bisa pilih di sini menu OSPF. Nah, di sini ada OSPF. Oke, ini adalah menu OSPF. Menu FortiGate. Menu OSPF FortiGate ya. Oke. Nah, di sini ada router ID. Oke, di sini ada router ID, ada area, ada network. Jadi router ID ini adalah sebagai identitas. Nah, dia bersifatnya unik. Karena unik itu artinya nggak boleh sama ya antar device ya. Tapi kalau sama device nanti saya coba samakan. Kemudian router ID di sini adalah mempunyai identitas, dia formatnya itu 32 bit. Oke. Jadi formatnya itu 32 bit untuk router ID-nya ini. Nah, angka 32 ini ya.
angka 32 ini dia itu sebagai identitas antara FortiGate dan Core Switch. Oke. That's FortiGate dan Core Switch. Oke, karena di sini saya konfigurasi antara dua device itu dulu. Nah, kemudian di sini ada area juga. Jadi area di sini dalam konfigurasi OSVF area 0, oke, area 0 ini wajib ada. Oke, area 0 ini wajib ada. Meskipun teman-teman konfigurasi misalkan multi area. Nah, area standar misalkan, area standar, area non backbone ya, area 1 misalkan, area 2, area 3, area 0 ini wajib ada dalam konfigurasi OSVF. Area 0 ini maksudnya adalah area backbone. Jadi semua area ini wajib kudu connect ke area backbone atau area 0 gitu. Oke. Nanti teman-teman nggak perlu khawatir. Saya akan coba labkan multi area atau beda area di lab selanjutnya atau di lab lainnya. Oke, untuk saat ini kita konfigurasi dulu area 0. Oke. Saya delete lagi. Sini saya akan masukkan router ID-nya 10.0.44. Kemudian kita pilih create new. Saya masukkan di sini. Untuk area ID-nya adalah area 0. Jadi kalau di FortiGate ini area 0.0.0.0 sama aja kalau di Cisco itu area 0 atau di perangkat lain area 0. Oke. Kemudian di sini ada pilih authentication. Nanti akan saya labkan ini apa bedanya plain text dan MD5. Untuk saat ini saya pilih non dulu. Oke. Kemudian di sini ada network. Network ini adalah neighbor-nya yang menghubungkan antara FortiGate dan Core Switch. Oke, di sini saya buka CLI. Saya buka CLI. Login. Oke. Get router info routing table all. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada routing table. Ada S, ada C, C-nya ada 2 ya. S di sini adalah 0000, artinya default route yang mengarah ke internet. Kemudian di sini ada C, connected. Nah, ini yang menghubungkan antara FortiGate dan si Core Switch. Nah, ini kita lihat IP point to point-nya ada 10.88.99.1 di sisi FortiGate dan di sisi Core Switch 10.88.99.2/29. Oke. Jadi di sini yang perlu kita advertise, yang perlu kita tambahkan adalah 10.88.99.0. Statusnya adalah connected. Oke, dia yang menghubungkan ke neighbor-nya. Kemudian C di sini 10.55.0/23. Nah, ini kan ke arah internet, jadi ini nggak perlu di-add. Jadi yang di-add itu hanya satu. Ini yang ini aja, 10.88.99.0/29. Jadi di sini saya tambahkan create areanya 0 yang tadi saya buat 10.88.99.0/29. Oke. Pilih oke. Oke. Kemudian di sini ada pilihan nah, di sini masih loading ya, masih nge-create. Oke, sudah ke-create. Di sini ada pilihan interface. Interface ini yang mengarah ke Core Switch. Nah, ini kita lihat berarti adalah port 1 ya. Port 1, kita pilih create new. Oke, di sini saya beri hostname ya. Saya beri namanya to Core A ya, interface. Port 1, cost-nya nanti saya jelaskan nanti ya, cost ini. Untuk saat ini saya menggunakan 0 dulu. Oke. Advanced option. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada never, ada regular, ada always. Nah, kalau never ini artinya adalah nggak diinjak di forward. Nah, kalau reguler, saya pilih reguler di sini. Kemudian saya pilih static di sini. Ini artinya adalah redistribute antara routing static dan routing OSVF. Oke, di sini saya apply dulu. Oke, saya save dulu. Jadi regular area ini adalah untuk redistribute static routing dan dynamic routing. Nah, di sini kita lihat konfigurasi static route. Di sini saya mempunyai konfigurasi 000 di sisi FortiGate. Nah, nantinya ketika saya pilih
regular area, oke, ketika saya pilih di sini regular area, maka di sisi core switch, maka di sisi core switch di sini, so IP route, nantinya akan muncul routing OSPF otomatis. Dia akan ngikut di FortiGate. Itu. Nah, kalau always ini di static ini, kalau kita pilih always di static ini kita tidak perlukan ya, artinya bisa di delete. Nah, nantinya di core switch dia tetap akan ikut. Jadi always, selalu dia akan ikut walaupun di FortiGate tidak ada routing default. Walaupun di FortiGate tidak ada routing defaultnya, nanti dia akan ikut. Untuk konfigurasi FortiGate, untuk konfigurasi OSPF di FortiGate, jadi seperti ini ya, router ID 10.0.40.4, ini adalah sebagai identitasnya. Kemudian area 0, networknya 10.88.99.0, interface-nya ini yang mengarah ke core switch. Kemudian di sini advanced option-nya saya redistribute ya. Kemudian langkah selanjutnya kita konfigurasi interface loopback-nya. Nah, interface loopback ini saya gunakan untuk manajemen. Nah, kenapa saya menggunakan manajemen di interface loopback? Karena interface loopback ini adalah bersifat virtual, artinya dia bukan fisik ya. Jadi dia akan tetap up, kecuali jika teman-teman sengaja di shutdown, itu dia akan mati. Kita pilih create new interface. Kemudian kita beri nama di sini loopback 0 interface. Di sini tentunya adalah oh sorry, di sini saya salah. Di sini saya pilih interface-nya interface loopback ya, teman-teman. int loop 0. Kemudian di sini IP-nya 10.0.40.4 ini untuk aksesnya ping agar bisa ping. Jadi seperti ini untuk konfigurasi loopback-nya. Pilih jadi seperti ini ya untuk konfigurasinya di FortiGate. Selanjutnya saya akan konfigurasi OSPF di Cisco. Saya buka tadi ini. Di sini saya akan aktifkan untuk routing OSPF, router OS1. Nah, 1 ini adalah untuk mengaktifkan fitur OSPF. Jadi misalkan teman-teman konfigurasi router OSPF 1 di sisi core A ya. Kemudian di sisi core B teman-teman konfigurasi, nah ini kita lihat di sisi core B teman-teman konfigurasi OSPF 2 gitu. Nah, itu nggak masalah. Jadi nggak harus sama ya, beda dengan di IGRP. Nah, jadi di sini saya aktifkan. Kemudian saya masukkan router ID-nya 10.0.40.5. Kemudian saya masukkan network 10. Nah, 88.99.0. Kemudian kita masukkan di sini adalah wirecard-nya. Dia kebalikan dari subnet max 255 dikurangi /29 248. Di sini saya menggunakan 007. Kemudian masukkan area 0. Kita lihat di sini 10.88.99.0. Nah, ini yang menghubungkan ke FortiGate connected ya statusnya. Kita lihat di sini 10.88.99.0. Directly connect ke sini. Nah, kita lihat di sini ada log. Di sini ada log. Saat kita aktifkan perintah router OSPF, maka FortiGate dan si core dia akan mencapai kondisi agensinya. Dia akan mencapai kondisi agensinya dengan naik boardnya. Kondisi ini terjadi jika kita mempunyai 2 perangkat atau lebih. Nah, dalam hal ini saya konfigurasi antara FortiGate dan core switch yang sudah terconnected. Jadi artinya ini udah terconnected nih, udah mencapai kondisi agensinya. Jadi udah sepakat dia akan menjalankan routing OSPF. Jadi antara FortiGate dan si core switch dia akan bertukar informasi.
Jika valid, jika misalkan di sini dia tidak mencapai kondisi agensinya, berarti artinya routing SFTP itu nggak jalan. Oke, seperti itu. Kemudian di sini saya tambahkan untuk manajemen loopback 0 IP address 10.0.40.5 255 atau /32. Oke. Tentunya di sini saya akan tambahkan juga show IP route. Kita lihat di sini teman-teman. Yang tadi saya bilang, di sini dia akan otomatis muncul routing default. Kita lihat. Oh, ini artinya adalah OSPF. Oke. Jadi otomatis dia akan menjalankan default seperti ini. Oke. Terlihat. Kita lihat di sini ada connected juga ya, 10.0.45. Ini adalah interface loopback. Ini juga harus kita masukkan juga. Router OSPF1 network 10.0.40 Oke, 5.0.0.0.0 area 0, karena di sini saya menggunakan /32 seperti ini. Kemudian juga jangan lupa kita konfigurasi juga di sini. Kita masukkan loopbacknya area 0 10.0.44. Oke, seperti ini /32. Oke, apply. Oke, nah kemudian selanjutnya di sini akan kita lihat show IP routes. Kita lihat di sini ada OSPF. Oke. 0.10.0.44. Oke, 4 ini adalah FortiGate tadi ya. Ini FortiGate ya, 4 ini. VIA-nya 10.88.99.1. VIA-nya ini adalah interface-nya. Oke. VIA-nya ini interface di port 1. Jadi next hop-nya, gerbangnya dia lewat 10.88.99.1 menuju ke loopback-nya. Oke, seperti itu konfigurasinya. Kemudian juga kita lihat nih. Kita lihat di sisi FortiGate-nya. Admin password get router info. Oke, di sini kita lihat sudah muncul OSPF-nya 10.0.40.5, di mana 5 ini adalah core suite-nya. VIA-nya atau next hop-nya 10.88.99.2. Oke. Nah, namun saya sepertinya belum bisa ngeping nih. Kita coba ping ya. 10.0.40.4. Nah, saya belum bisa ngeping karena di sini saya belum open policy-nya. Maka di sini saya perlu open policy-nya. Saya pilih policy and object. Oke. Pilih firewall setting. Firewall policy. Oke, di sini masih loading ya. Spesifikasi untuk instalasi FNG ini lumayan besar resource-nya. Oke, saya pilih create new. Saya pilih Intel loopback dulu deh. Kemudian di sini saya pilih port 1 menuju ke loopback. Oke. Sini saya all dulu. Sini saya all. NAT-nya saya matikan. All session. Oke. Oke, kemudian saya tes ping. Oke, bisa. Oke, bisa ya. Ngeping. Dan kita lihat juga dari sisi Forti ping 10.0.40.5. Oke, di sini juga bisa. Nah, dalam kondisi seperti ini, konfigurasi OSPF yang tadi saya jelaskan antara kedua device sudah mencapai kondisi agency dengan Nightbird-nya antara FortiGate dan si core switch. Sini saya buka topologi antara si FortiGate dan si core switch. Oke. Antara FortiGate dan si core switch dia sudah mencapai kondisi agency-nya. Nah, dalam topologi yang saya buat nantinya
di sini saya akan aktifkan juga FortiGate 12 dan Core B. Oke, jadi ada 4 ya, ada 4 device yang akan mencapai kondisi agensinya. Dia akan saling update seperti ini. Kalau kita lihat dari topologinya, masing-masing saling update. Nah, jika kita mencapai kondisi agensi seperti ini, saling update, dia akan mengakibatkan atau akan terjadi full agensinya ke masing-masing neighbor. Dari FortiGate dia akan update ke FortiGate lawannya, dari core dia akan update ke core lawannya, kemudian dari core A juga ke Forti, dia akan update seperti ini. Dia akan mencapai kondisi full agency. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena akan menguras CPU dan memori di masing-masing perangkat. Oke. Dan juga bisa menguras bandwidth ya untuk pengiriman paket OSPF. Untuk itu kita harus konfigurasi, itu ada namanya DR dan BDR. Oke. Itu ada namanya DR dan BDR dalam konfigurasi OSPF. Jadi harus ada kapten dan harus ada wakil kapten agar dia update hanya ke satu kapten atau report ke satu kapten. Sama misalkan teman-teman misalkan kerja di kantor, itu harus ada lead-nya. Nah, teman-teman harus buat report ke lead-nya gitu. Kalau misalkan lead-nya ada 4, teman-teman juga bingung ini update-nya ke lead 1, ke lead 2, ke lead 3, ke lead 4 gitu. Jadi teman-teman cukup update reportnya ke lead 1. Nah, ini juga sama. Untuk update routing informasinya, teman-teman cukup update ke DR-nya. Oke. DR ini singkatan dari ini, Designated Router, dan BDR ini adalah backup Designated Router. Oke, singkatannya seperti ini. Oke, di sini saya akan coba jelaskan juga untuk DR dan BDR. Jadi untuk DR dan BDR, pemilihannya itu berdasarkan yang pertama adalah loopback loopback terbesar ya. Ini kondisinya jika tidak ada router ID. Oke, jika tidak ada. Tadi kan saya konfigurasi router ID. Kemudian yang kedua adalah IP interface-nya. Oke. Kalau loopback nggak ada, oke. Ini saya nggak rekomendasikan kalau pakai interface, karena interface itu kan fisik ya. Jadi artinya kalau proudnya rusak bisa buyar. Kemudian juga yang kedua adalah dari dari router ID terbesar. Nah, ini tadi saya konfigurasi ini router ID yang terbesar. Kemudian juga yang terakhir ada namanya OSPF priority. Nah, ini yang nggak bisa diganggu gugat nih. Jadi walaupun di sini terbesar, loopback terbesar, IP interface terbesar, router ID terbesar, tetap yang akan dimenangkan adalah OSPF priority. Oke, tetap yang akan dimenangkan adalah OSPF priority. Oke, saya coba labkan ya untuk DR dan BDR. Di sini saya coba delete dulu. Oke, saya coba delete dulu. Oke, saya coba delete dulu. Sekarang kita verifikasi DR dan BDR-nya itu di mana sih? Oke, kita lihat di sini. So, IP neighbor. Kita lihat di sini. Ada namanya stateful DR 10.04.40. Oke, di sini adalah DR-nya. Kita lihat ya. So, IP SVF. Oke. Statusnya berarti di sini ini perlu di refresh nih. Ini BDR. Seharusnya di sini si core ini kan IP-nya 5 ya. Di sini IP-nya 5. Oke, di sini IP-nya adalah 5. Harusnya yang lebih besar yang akan dijadikan priority. Nah, caranya kita pilih clear IP OSPF proses. Kita pilih yes. Kemudian di sisi FortiGate admin password. Oke. Set.
clear, router clear, proses. Oke, ini kita lihat. Nah, sekarang statusnya berubah ya, jadi DR. Oke. Jadi DR ya, karena di sini IP-nya tadi kan di sini IP-nya Jadi di sini IP-nya itu untuk firewall ya. Untuk firewall itu kan IP-nya 10.0.40.4 ya. Kemudian di sisi core switch 10.0.40.5. Nah, tentunya yang lebih besar yang akan dijadikan DR. Berarti di sini DR-nya di sini dan BDR-nya di sini. BDR, oke? BDR-nya di sini. Nah, kita lihat nih. Stat DR, core switch, core A ya kan? Kita lihat lagi nih di sisi FortiGate. Oke, kita akan coba lihat get router info OSPF interface port 1. Kita lihat di sini stat backup. Oke, stat backup. Nah, kemudian teman-teman perlu ketahui Cisco dan FortiGate by default mempunyai nilai priority 1. Oke. Kita lihat di sini priority-nya 1. Kemudian juga kita lihat juga di sini priority-nya adalah 1. Oke. Nah, bagaimana kalau saya konfigurasi priority? Misal saya konfigurasi priority-nya di sini. Kita konfigurasi ya. Ini kan backup ya. Saya akan konfigurasi di sini. Config router OSPF. Oke. Di sini kita show. Kita lihat di sini config. Kita config. Oke, OSPF interface. Kemudian kita pilih di sini kita show. Oke, edit to core A. Oke. Kita masukkan set priority. Oke, priority. Nah, di sini saya masukin 100 priority-nya. Tentunya nanti yang akan jadi DR si FortiGate. Walaupun di sini nilainya lebih besar. Tadi yang saya jelaskan ya. Nilai router ID-nya lebih besar di core switch, tetap dia yang akan dimenangkan adalah priority dibanding router ID. Kita akan coba contohkan. Oke. Kita verifikasi, pilih show. Oke, priority-nya 100. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita perlu clear ya. Clear. Oke, sorry salah. Clear proses. Oke. Nah, dia akan cek lagi nih. Pilih yes. Oke. Sekarang kita lihat ya, yang mana yang DR, yang mana yang BDR. Kita lihat di sini statnya. Dia akan berubah jadi DR, priority 100. Walaupun di sini nilainya yang lebih besar adalah core switch. So, IP, OSPF, interface, E01. Kita lihat di sini. Dia akan berubah jadi BDR. Priority-nya 1. Ya kan? Kita lihat di sini nilainya ya. Nilai router ID-nya kan lebih besar ya, 10.045 dibanding dengan 10.044. Oke, jadi yang akan dimenangkan adalah priority-nya. Gitu. Oke, seperti itu untuk konfigurasi OSPF ya. Oke, jadi pemilihannya DR dan BDR itu berdasarkan dari priority terbesar. Nah, priority terbesar yang kedua, dia akan dijadikan BDR. Ini, dia akan dijadikan BDR sebagai backup jaga-jaga jika si Forti ini down, jika Forti ini mati ya. Jika Forti ini di sini mati, dia akan pindah ke sini sebagai sebagai DR-nya. Oke. Oke, demikian itu dulu. Tentunya nanti akan saya lanjutkan di Core B dan di Forti dan HA. Itu untuk konfigurasinya dan konfigurasi OSPF-nya untuk authentication-nya, materi advance-nya di OSPF itu tentunya akan saya konfigurasi. Jadi teman-teman ikuti terus untuk lab ini.
Untuk saat ini di sini dulu. Semoga yang saya sharing ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang ingin mempelajari networking. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.